Jagat media sosial digemparkan oleh berbagai pengakuan jujur dari para pendatang yang kebetulan berada di Tel Aviv bahwa rudal pencegat Israel seperti Iron Dome sudah kehabisan amunisi sehingga Iran dapat leluasa membombardir kota itu. Bos saya orang Inggris, sekarang lagi terjebak di Tel Aviv. Dia mengatakan langsung pada saya, sekarang Tel Aviv sudah hancur, benar-benar hancur. Iron Dome sudah tidak berfungsi. Iran menyerang sesuka hati mereka. Dia sangat ingin mengirimkan video pada saya, tapi pemerintah Israel akan langsung menghukum siapapun yang menyebarkan kerusakan di Israel, dihukum selama 5 tahun tanpa sidang. Ya Allah, selamatkan bos saya. Dia orang baik, dan saya menangis mendengar dia tidak diperbolehkan masuk bunker hanya karena dia seorang Kristiani. Tapi dia juga cerita, bunker sekarang juga tidak aman lagi. Sudah banyak korban ditemukan dalam bunker. Bunker tidak seaman yang digemborkan Israel. Sudahi perang ini, saya mohon. Pesan ini jadi sorotan karena isinya yang detail dan berasal dari sumber langsung di lokasi kejadian. Pertama, pernyataannya sangat jujur, apalagi diungkapkan dari warga negara asing yang tidak punya kepentingan politik dalam konflik ini. Ia hanya menyampaikan apa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri, berupa kota yang porak-poranda, dihantam rudal. Kedua, dinyatakan juga bahwa Iron Dome sudah tidak berfungsi dan Iran menyerang sesuka hati mereka. Ini artinya, sistem pertahanan udara Israel yang selama ini digembar-gemborkan sebagai yang terbaik di dunia itu sudah kolaps, sehingga tidak ada lagi rudal pencegat yang meluncur ke langit untuk menghancurkan rudal atau drone Iran. Yang ketiga adalah soal video. Pendatang itu sangat ingin mengirimkan video ke teman-temannya di Indonesia, ingin menunjukkan bukti visual apa yang sebenarnya terjadi di Tel Aviv. Tapi ia tidak bisa melakukannya, karena pemerintah Israel akan langsung menghukum siapapun yang menyebarkan kerusakan di Israel dengan hukuman 5 tahun penjara tanpa sidang. Itulah sebabnya, kenapa tidak ada satupun video amatir dari Tel Aviv yang beredar luas di internet, padahal biasanya perang modern akan dibanjiri konten-konten dari warga sipil. Keempat ialah soal bunker. Pendatang itu bercerita bahwa ia tidak diizinkan masuk bunker hanya karena ia seorang Kristen. Ini menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis agama masih terjadi di Israel, bahkan dalam situasi darurat perang sekalipun. Tapi ironisnya, masuk bunker ini juga tidak mungkin menyelamatkan nyawanya, karena ia juga bercerita bahwa bunker sekarang tidak aman dan sudah banyak korban ditemukan di dalamnya. Dengan kata lain, tempat yang selama ini disebut oleh pemerintah Israel sebagai tempat perlindungan paling aman justru sudah menjadi kuburan. Komentar warganet ini segera menyebar luas dan menuai beragam reaksi. Banyak yang mendoakan keselamatan dia, banyak juga yang mempertanyakan kenapa media arus utama tidak memberitakan hal ini. Yang jadi pertanyaan banyak orang, apakah mungkin Iron Dome bisa kehabisan peluru hanya dalam beberapa hari perang? Jawabannya, sangat mungkin, bahkan lebih dari sekedar mungkin. Ini sudah jadi bom waktu yang sedang berdetak kencang di gudang senjata Israel dan Amerika, tepat di Maret 2026 ini. Stok rudal pencegat mereka sudah diambang kehancuran total gara-gara perang atrisi yang brutal, di mana setiap peluru mahal mereka habis hanya untuk menangkis rudal dan drone Iran yang jauh lebih murah. Iron Dome, David Sling, Arrow, Patriot, semuanya lagi berjuang mati-matian, tapi matematikanya sudah jelas. Siapa yang kehabisan duluan, itu yang kalah. Dan fakta lapangan plus laporan intelijen yang bocor menunjukkan Israel dan AS sedang kalah dalam balapan ini. Ingat perang 12 hari Juni 2025 setahun lalu? Itu baru pemanasan, tapi sudah cukup bikin stok amunisi pertahanan udara Israel dan Amerika ambruk. Sekarang, Maret 2026, perang saat ini bahkan lebih ganas, karena Hizbullah ikut nyerang dari utara. Iran tembakan ratusan rudal balistik, dan Amerika harus lindungi bukan cuma Israel, tapi juga pangkalan di Teluk. Hasilnya, pakar dari Center for Strategic and International Studies bilang kalau ritme serangan Iran tetap dahsyat, stok THAAD milik Amerika cuma cukup untuk 2 minggu lagi. 2 minggu. Setelah itu, Tel Aviv dan pangkalan-pangkalan AS di kawasan bakal telanjang tanpa perisai. Israel sendiri tidak kalah parah. Arrow 2 dan Arrow 3 yang katanya andalan untuk rudal balistik jarak jauh sudah terkuras banyak dari perang tahun lalu dan perang saat ini,
ditambah Iron Dome yang setiap hari ngabisin puluhan amunisi interceptor untuk roket Hizbullah. Iran dan proksi-proksinya mainkan taktik dengan kirim drone murah berharga ratusan ribu dulu buat jebak sistem, baru rudal balistik mahal yang bikin pertahanan Israel pusing 7 keliling. New York Times sudah terang-terangan bilang, stok anti-balistik misil Israel dipelitit parah gara-gara perang 2025, dan sekarang di perang tahun 2026, tekanannya berlipat ganda. Kalau Iran berhasil kirim salvo besar lagi sebelum launchernya hancur total, Iron Dome bukan cuma kehabisan, tapi benar-benar kolaps karena tak ada cadangan. Dan ini bukan cuma soal jumlah, tapi soal produksi yang lambat banget. Amerika cuma bikin rata-rata 270 rudal pencegat Patriot per tahun sejak 2015 hingga sekarang. Sementara Lockheed Martin baru janji tingkatkan produksi 3 kali lipat dalam 7 tahun ke depan, tapi kontraknya belum teken dan anggaran Kongres lagi ribut. Sementara itu, Iran meski launchernya tinggal 120 unit setelah dihajar Israel dan AS, masih punya ribuan rudal tersimpan di bunker bawah tanah. 1 THAAD $12 juta lawan rudal Iran yang harganya cuma ratusan ribu dolar, ini bunuh diri ekonomi, dan Iran tahu betul itu. Mereka main perang panjang pakai taktik saturation attack, yaitu banjiri langit dengan drone murah dan roket biar sistem pertahanan kelelahan dan kehabisan peluru. Lihat saja data terkini dari Institute for the Study of War dan Alma Research Center. Serangan balasan Iran katanya sudah turun karena Israel hancurkan ratusan launcher dan fasilitas produksi di Esfahan, Ahvaz, dan Tehran. Tapi itu justru bikin situasi makin genting bagi Israel. Karena semakin sedikit rudal Iran yang terbang, semakin berharga setiap interceptor yang harus ditembakkan. Kalau Iran masih bisa kirim 10 gelombang serangan, seperti pada tanggal 6 dan 7 Maret kemarin, stok Arrow dan Tehad bakal habis dalam hitungan minggu. Pentagon sendiri lagi panik, mereka bahkan tarik mundur sebagian pasokan ke Ukraina gara-gara khawatir stok Patriot jebol total. Sementara itu, Gulf States atau negara-negara Teluk yang ikut lindungi diri dengan Patriot mereka sendiri juga lagi ngeluh karena satu serangan salvo Iran bisa habisin stok tahunan mereka. Iron Dome memang masih nyala, tapi bukan berarti aman 100%. Satu rudal Iran yang lolos ke Beit Shemesh dan bunuh 9 warga sipil sudah bukti bahwa sistemnya bocor. Kalau stok rudal Iron Dome habis, tak ada lagi yang intercept roket Hizbullah yang datang bergelombang. Dan jangan lupa Iron Beam laser yang baru dioperasikan pertama kali, katanya murah dan tak habis peluru, tapi masih terbatas jumlahnya dan belum cover seluruh Tel Aviv. Sementara bunker-bunker yang katanya aman itu, laporan intelijen bocor bilang sudah ada kerusakan struktural gara-gara rudal yang tembus dan aksesnya memang prioritas warga Israel asli. Sisanya seperti pekerja asing atau non-Yahudi sering ditolak. Diskriminasi itu fakta lama yang sekarang kelihatan jelas di saat darurat. Media arus utama Barat sengaja diam 1000 bahasa soal ini karena takut panik massal. Media Reuters dan ABC News misalnya cuma bilang kekhawatiran stok interceptor, tapi tidak kasih angka detail seperti CSIS yang terang-terangan bahwa kalau Iran tembak 200 rudal sehari lagi, AS dan Israel bakal kehabisan dalam 10 hingga 14 hari. Ini perang siapa habis duluan, dan saat ini Israel Amerika yang sedang terjepit sebab produksi rudal mereka butuh waktu bertahun-tahun, sementara Iran bisa rakit drone Shahed 500 unit dalam sehari di pabrik bawah tanah yang belum semua hancur. Pentagon lagi buru-buru kirim tambahan Tehad ke wilayah, tapi kapal-kapalnya masih di tengah laut dan Iran sudah ancam serang jalur pasok. Trump dan Biden era dulu sudah larang kirim ke Ukraina gara-gara stok tipis, sekarang situasinya lebih gawat. Jadi, pendatang Inggris di Tel Aviv itu menangis minta perang dihentikan bukan tanpa alasan. Karena dia lihat langsung kota porak-poranda, bunker yang katanya aman jadi kuburan massal, dan Iron Dome yang selama ini digede-gedein ternyata cuma mitos mahal yang sudah jebol. Fakta ini terlalu pedas buat Israel terima, makanya mereka sensor berat semua video amatir. Tapi dunia sudah tahu sekarang, perang Maret 2026 ini bukan kemenangan Israel, tapi perlombaan siapa bangkrut duluan. Dan dari semua data intelijen plus laporan lapangan, Amerika dan Israel lagi terengah-engah kehabisan napas.
Rudal pencegat mereka menipis dengan kecepatan gila, sementara Iran masih punya cadangan cukup buat bikin malam-malam Tel Aviv jadi neraka. Sudah waktunya dunia sadar, sistem pertahanan terbaik di dunia itu ternyata cuma tinggal nama. Realitanya, di Maret 2026 ini, Iron Dome sudah diambang kolaps total. Dan itu bukan opini, itu fakta yang lagi terjadi sekarang juga. Iran melancarkan Operation True Promise 3 pada dini hari tanggal 13 hingga 14 Juni sebagai balasan atas serangan Israel sebelumnya. Serangan balasan ini melibatkan 200 lebih rudal balistik hipersonik serta 100 lebih drone Shahed yang diterbangkan dari pangkalan yang tersebar di Iran, memanfaatkan mobilitas launcher berbasis truk komersial untuk menghindari deteksi. Terdapat 4 jenis rudal yang ditembakkan Iran. Pertama, rudal Emad dengan jangkauan 1.700 km, muatan 750 kg, menciptakan hulu ledak konvensional yang tinggi. Kedua, rudal Ghadar-H dengan jangkauan 1.950 km, muatan 1.000 kg, dilengkapi sistem pandu satelit. Ketiga, rudal Khaibar-Shekan dengan jangkauan 1.450 km, muatan 500 kg, dilengkapi kendali sirip manuver untuk mengelak pertahanan udara. Dan keempat, rudal Fatah hipersonik dengan jangkauan 1.400 km yang mampu terbang non-balistik di atmosfer dengan kecepatan hipersonik ekstrem, sehingga mempersulit intersepsi Arrow 3 Israel. Operasi serangan Iran diawali dengan peluncuran 120 lebih drone Shahed 136 dari pangkalan Khuzestan, Bushehr, dan Kurdistan. Diterbangkan pada ketinggian rendah antara 50 hingga 100 meter dengan kecepatan sengaja dipertahankan di 180 km per jam untuk memancing respons sistem pertahanan udara Israel. Drone ini membentuk 3 koridor serangan. Koridor utara mengarah ke Haifa, koridor tengah mengarah ke Tel Aviv, dan koridor selatan mengarah ke Negev. Butuh 7 jam untuk mencapai sasaran. Rentang waktu kritis yang memaksa sistem Iron Dome Israel untuk mengonsumsi 70% rudal interseptornya. Gelombang pertama serangan Iran terjadi pada tanggal 14 Juni pukul 01.30. Saat drone mendekati wilayah udara Israel, 50 lebih rudal balistik diluncurkan dari markas Garda Revolusi di Tabriz dan Qom. Jenis dominan adalah rudal Emad dan rudal Ghadar-H, menargetkan Kiryat, kompleks militer di Tel Aviv yang menampung markas besar IDF dan kantor Kementerian Pertahanan. Rudal-rudal ini sengaja dirancang dengan trajektori apogee 600 km untuk menembus lapisan pertahanan Arrow 2. Hasilnya, rudal menembus pertahanan, menghancurkan gedung intelijen unit 8200 dan memicu kebakaran 7 lantai. Gelombang serangan Iran yang kedua terjadi pada pukul 05.30. Gelombang ini terdiri dari 60 lebih rudal Khaibar-Shekan yang diluncurkan dari launcher bergerak di dekat Irak. Rudal-rudal ini terbang di ketinggian 30 hingga 40 km. Zona mati antara cakupan Arrow 3, exo-atmosfer, dan David's Sling, endo-atmosfer, menuju pangkalan udara Nevatim di Negev. Dengan kemampuan manuver terminal 60G dan kecepatan-kecepatan suara, mereka menghindari 80% interseptor. 2 hanggar pesawat F-35 hancur, landasan pacu rusak berat, dan sistem radar Oren Yarok lumpuh. Gelombang serangan Iran yang ketiga terjadi pada pukul 09.30. Fase penutup ini melibatkan 30 lebih rudal hipersonik Fatah dan 20 lebih rudal Shahab 3 yang sudah dimodifikasi. Diluncurkan dari Azerbaijan Iran, rudal Fatah terbang di jalur non-balistik dengan kecepatan hipersonik sangat cepat di ketinggian 80 km, kemudian menyelam vertikal ke situs intelijen Mossad di Ramat Gan. Fitur glide vehicle hypersonicnya membypass sistem Arrow 3 yang mengandalkan prediksi trajektori parabola. Ledakan mengguncang kompleks bawah tanah Lavender, merusak pusat data cyber unit 5400. 3 gelombang serangan dengan interval 4 jam ini sengaja dirancang untuk menguras logistik, di mana Israel kehabisan 40% interseptor Arrow 2 dalam 10 jam pertama. Operator pertahanan udara Israel bekerja di bawah tekanan 14 jam non-stop, sehingga mereka merasa kelelahan
dan jejak rudal hipersonik yang tiba bersamaan dengan drone menyulitkan sistem AI dalam melakukan priorisasi ancaman sehingga membingungkan radar. Kerusakan fisik terpusat di 3 target vital, Kiria yang berfungsi hanya 30%, Nevatim yang operasionalnya berkurang 70%, dan kompleks Mossad dengan kerusakan struktural berat. Sementara itu, total kerugian material 1,2 miliar dolar berdasarkan estimasi Bank Israel. Kerusakan material terparah terjadi di Tel Aviv, di mana gedung-gedung hancur total dan warga mengungsi. Iran mengklaim serangan ini menghancurkan 150 situs militer Israel dan menembak jatuh 3 unit jet tempur F-35. Bangunan hancur lebur, ratusan apartemen dan kendaraan rusak parah. Sirene peringatan meraung-raung di seluruh kota. Asap tebal menyelimuti area serangan. Strategi Iran dalam mengkombinasikan serangan swarm, drone dan rudal untuk membebani command and control pertahanan Israel, serta penggunaan rudal berpandu terminal yang bermanuver acak setelah memasuki atmosfer adalah taktik yang dipelajari dari kegagalan serangan-serangan sebelumnya sejak tahun 2024. Dan tanggal 13 hingga 14 Juni tahun 2025 ini akan tercatat sebagai malam di mana ancaman regional berubah menjadi perang terbuka dan Iran sukses melancarkan serangan terbesar sepanjang sejarah konflik. Dalam menghadapi serangan Iran, Israel mengerahkan seluruh arsitektur pertahanan udaranya, yaitu Iron Dome dengan 120 baterai aktif, David's Sling dengan 3 baterai, dan Arrow 2 dan 3 dengan 4 baterai. Meski klaim resmi IDF menyebutkan 75% ancaman berhasil dinetralisasi, laporan intelijen Amerika mengungkap hanya 50% rudal balistik dan 40% drone yang bisa dinetralisir. Kegagalan kritis Israel ini terjadi akibat 5 faktor teknis. Pertama, saturasi sistem komando. Pusat kendali Golden Almond di Negev kewalahan memproses 300 lebih ancaman simultan, melebihi kapasitas AI Battle Management System yang hanya dirancang untuk 200 target secara bersamaan. Kedua, keterbatasan fisik. Iron Dome kehabisan rudal Tamir di 40% baterainya setelah 2 jam pertempuran, sementara David Sling membutuhkan 22 menit untuk reload per launcher. Ketiga, kelemahan ketinggian. Rudal Khaybar Shekan Iran yang terbang di ketinggian 30 hingga 40 km jatuh di zona mati antara jangkauan Arrow 3 yang optimal lebih 80 km dengan David's Sling yang optimal kurang dari 30 km. Akibatnya, Israel hanya menyimpan 1.000 rudal Arrow, di mana 40% habis dalam 1 malam dan butuh 6 bulan untuk produksi pengganti. Di sisi lain, dukungan Amerika, Inggris, dan Prancis terbukti tidak efektif secara operasional. Taat milik Amerika di Kuwait yang berisi 6 launcher gagal mencegat rudal hipersonik Fatah karena keterlambatan aktivasi radar, sebab baru online 30 menit pasca gelombang pertama. Hanya 4 dari 16 rudal yang diluncurkan Taat mencapai target. Sedangkan sistem Patriot Amerika di Al-Tanf, Suriah mengalami kegagalan sistem pendingin, memaksa shutdown selama 47 menit pada puncak serangan gelombang kedua Iran. Radar Inggris, yaitu RC-135W Rivet Joint, salah mengidentifikasi 28 rudal EMAT sebagai target palsu akibat gangguan cyber dari unit elektronik IRGC. Dan jet Typhoon Prancis yang berpatroli di Yordania tidak mendapat izin tembak karena ketakutan pemerintah aman akan eskalasi regional. Bahkan, dokumen Pentagon yang bocor menyimpulkan serangan swarm 200 lebih rudal hipersonik dengan interval terkoordinasi akan tembus 20 hingga 40% pertahanan udara apapun di dunia, termasuk Amerika. Fakta ini memaksa Israel mempercepat proyek Laser Iron Beam dan Arrow 4 yang dijadwalkan operasional pada tahun 2027, meski anggaran pertahanan harus dinaikkan 15% pada tahun 2026. Dalam 3 jam pasca serangan Iran ke Israel, harga minyak mentah Brent melonjak 10,4% ke level $104,7 per barrel, level tertinggi sejak tahun 2022. Kenaikan dipicu kekhawatiran gangguan pasokan Selat Hormuz, di mana 21% minyak global transit.
Saham perusahaan energi seperti ExxonMobil di Amerika dan Aramco milik Arab Saudi naik 8%, sementara indeks SP500 turun 2,3% pada pembukaan pasar New York. Selain itu, Israel menutup seluruh ruang udara hingga 72 jam, membatalkan 487 penerbangan. Sedangkan Iran, Irak, Yordania lockdown udara 24 jam, mengalihkan 212 penerbangan ke Dubai dan Riyadh. Sementara itu, maskapai Eropa Lufthansa membatalkan 98 rute Timur Tengah, sahamnya anjlok 5,7% di Bursa Frankfurt. Air France kehilangan 120 juta euro kapitalisasi pasar dalam 4 jam perdagangan. Dan terakhir, rute Asia-Eropa, di mana 45% penerbangan melalui koridor Iran dialihkan ke rute Afrika Selatan, menambah biaya bahan bakar 2,1 juta dolar per hari. Selain itu, akibat serangan ini, Presiden Trump juga memotong kunjungan ke Florida untuk memimpin rapat darurat di Situation Room bersama Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur CIA William Burns, dan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien. Sedangkan rencana pembicaraan nuklir Amerika Serikat Iran di Muscat dibatalkan setelah Duta Besar Amerika Brian Hook menerima surat dari IRGC yang menyatakan tidak ada ruang diplomasi selama pendudukan Zionis. Sidang Dewan Keamanan juga ditunda 24 jam karena perdebatan antara Amerika dan Rusia. Sekjen Guterres menunda konferensi lautan di Lisbon untuk fokus pada krisis. Sedangkan aliansi G7 mengadakan rapat darurat virtual dan menghasilkan pernyataan bersama yang mengutuk agresi Iran, tapi terpecah pada opsi militer. Jerman dan Italia menolak dukungan serangan balasan. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei menyatakan serangan Israel sebagai deklarasi perang dan mengancam akan membuka pintu neraka bagi Israel. Sementara itu, Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan Iran akan membuat Israel menyesal. Dalam pembicaraan dengan Putin, Pezeshkian menyatakan Iran tidak mencari senjata nuklir, namun bersedia memberi jaminan kepada otoritas internasional. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan operasi akan berlanjut berapapun hari yang diperlukan dan mengancam menghancurkan sisa fasilitas nuklir Fordow jika Iran tidak menghentikan program uraniumnya. Israel juga mengecam Dewan Keamanan PBB karena gagal mengutuk agresi Iran dan menyebut penutupan ruang udara Yordania sebagai pengkhianatan. Hari ini akan tercatat dalam sejarah sebagai hari ketika Timur Tengah benar-benar terbakar. Setelah serangan Amerika dan Israel pada pagi hari, Iran langsung membalas dengan api yang tak kalah dahsyat, mengubah langit biru Teluk menjadi merah membara oleh lintasan rudal balistik. Di bunker komando bawah tanah, para pemimpin tertinggi militer Iran yang selamat dari serangan pagi itu segera mengaktifkan rencana balasan yang telah mereka rencanakan. Operasi balasan itu diberi nama Sandi Wa'ad al-Fath atau Janji Kemenangan. Pada pukul 15.45 waktu Teheran, setelah sholat Asyar, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan melalui televisi pemerintah bahwa saatnya musuh merasakan pedang membara dari perlawanan. Pengumuman itu baru terejawantahkan pada pukul 16.02 waktu setempat ketika rentetan pertama rudal balistik tipe Khaybar Shekan dan Emad mulai melesat dari silo-silo bergerak di pegunungan Zagros dan Gurun Lut. Para analis militer kemudian memperkirakan bahwa setidaknya 120 rudal diluncurkan dalam gelombang pertama dengan target yang jelas, yaitu setiap pangkalan militer Amerika Serikat yang bertebaran di sepanjang pesisir selatan Teluk Persia, dari Kuwait hingga Oman. Titik paling sensitif dari serangan balasan ini adalah Bahrain, sebuah kerajaan kecil yang menjadi tuan rumah bagi markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada pukul 16.27 waktu setempat, warga di kawasan Jufair, Manama, yang biasanya ramai dengan kafe dan pusat perbelanjaan yang dipenuhi personel Amerika, mendengar suara mendesing yang menakutkan dari langit. Seorang saksi mata, Mohammed Al-Ansari, yang berbicara kepada Al Jazeera melalui telepon dengan suara bergetar, menggambarkan bagaimana langit tiba-tiba berubah merah, di mana mereka menyebutnya dengan istilah unik, kayu-kayu seperti puluhan meteor jatuh ke arah laut dan pangkalan.
5 rudal dilaporkan menghantam area Naval Support Activity Bahrain, kompleks utama armada kelima milik AS. Dampaknya langsung terlihat, sebuah pusat layanan logistik angkatan laut setinggi 7 lantai runtuh seperti rumah kartu, menewaskan sedikitnya 12 personel asing dan melukai lebih dari 40 lainnya, menurut sumber rumah sakit di Manama. Sebuah gudang amunisi di dekat dermaga juga terkena serpihan, memicu kebakaran besar yang menciptakan awan hitam raksasa yang bisa terlihat dari jarak puluhan kilometer. Pemerintah Bahrain yang biasanya berusaha meremehkan dampak serangan, kali ini tidak bisa berbohong. Pada pukul 17.15, Pusat Komunikasi Nasional Bahrain mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa fasilitas pendukung yang terafiliasi dengan pasukan koalisi internasional menjadi sasaran rudal balistik, seraya menambahkan bahwa tim penyelamat sedang berupaya mengevakuasi korban dan memadamkan api. Di dalam pangkalan, sirene incoming meraung tanpa henti, sementara personel AS yang panik berlarian mencari perlindungan di bunker. Beberapa di antaranya dilaporkan menderita serangan jantung akibat ketegangan luar biasa. Ketika Bahrain terbakar, rentetan rudal lainnya terus melesat lebih jauh ke barat menuju Qatar. Di Doha, ibu kota Qatar, pada pukul 16.31 waktu setempat, sistem pertahanan udara Patriot milik Amerika yang ditempatkan di sekitar pangkalan udara Al Udeid langsung aktif. Al Udeid bukan pangkalan biasa. Ini adalah markas Komando Pusat Amerika, CENTCOM, dan Komando Udara Amerika di Timur Tengah. Rumah bagi lebih dari 13.000 personel militer Amerika dan puluhan pesawat tempur canggih, termasuk pembom B-1B Lancer dan pesawat siluman F-22 Raptor. Ketika radar mendeteksi 6 rudal balistik yang meluncur cepat menuju pangkalan, baterai Patriot melepaskan tembakan. Langit Qatar yang biasanya tenang berubah menjadi kembang api maut. 3 rudal berhasil dicegat dan hancur di udara, pecahannya jatuh di gurun pasir di luar pangkalan. Namun, 3 rudal lainnya lolos dari intersepsi pertama. 2 di antaranya berhasil ditembak jatuh pada detik-detik terakhir oleh sistem pertahanan titik Iron Dome yang baru dipasang, hanya beberapa ratus meter dari landasan pacu utama. 1 rudal, menurut laporan awal yang kemudian dikoreksi oleh pejabat Pentagon, kemungkinan besar meleset dari target dan jatuh di area kosong di barat laut pangkalan, menciptakan kawah selebar 15 meter. Meski demikian, kepanikan yang terjadi sangat nyata. Seorang teknisi sipil asal Filipina yang bekerja di kafetaria pangkalan menceritakan bagaimana ia dan rekan-rekannya berlari ke bunker saat ledakan terdengar begitu dekat hingga bumi berguncang seperti ada raksasa yang menginjak-injaknya. Pemerintah Qatar melalui Kementerian Pertahanannya dengan cepat menyatakan bahwa situasi telah terkendali dan tidak ada dampak pada operasi normal pangkalan, meskipun semua penerbangan militer dihentikan setidaknya selama 24 jam ke depan. Konfirmasi serangan juga datang dari Kuwait, tetangga Irak yang menjadi tuan rumah bagi ribuan personel AS. Pada pukul 16.40 waktu setempat, pangkalan udara Al-Salem yang terletak di barat laut kota Kuwait dan menjadi rumah bagi skuadron tempur campuran Amerika dan Kuwait menjadi target. Sumber militer Kuwait yang berbicara kepada kantor berita Kuna dengan syarat anonim mengonfirmasi bahwa beberapa rudal diarahkan ke pangkalan tersebut dan sistem pertahanan udara Kuwait yang bekerja sama dengan unit Amerika berhasil mencegat setidaknya 4 rudal di atas wilayah udara Al-Jahra. Ledakan intersepsi terdengar hingga ke pusat kota Kuwait, menyebabkan warga panik dan berlarian keluar rumah. Seorang jurnalis lokal melaporkan melihat kepulan asap tipis di area utara pangkalan yang kemudian dikonfirmasi sebagai bekas jatuhnya serpihan rudal. Jika ada satu tempat yang paling menggambarkan kegagalan sistem pertahanan di tengah hiruk-pikuk serangan itu, tempat itu adalah Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pangkalan udara Al-Dhafra yang terletak di selatan ibu kota Uni Emirat Arab adalah pangkalan utama bagi pesawat pengintai U-2 dan pesawat tempur siluman F-35A Angkatan Udara Amerika. Sekitar pukul 16.45 waktu setempat, radar mendeteksi 7 rudal balistik yang mendekat dari arah selatan. Sistem TAHAD, Terminal High Altitude Area Defense milik Amerika, dan sistem pertahanan udara Patriot UEA segera diaktifkan. Dalam pertempuran udara singkat namun sengit, 5 rudal berhasil dihancurkan di ketinggian.
menciptakan bola-bola api raksasa di langit senja yang bisa dilihat oleh ribuan warga Abu Dhabi. Namun, 2 rudal lolos dari pertahanan berlapis itu. 1 rudal menghantam area terbuka di dalam perimeter pangkalan, merusak sebuah hanggar perawatan, dan 3 kendaraan militer ringan. Rudal lainnya, yang dicegat di lapisan terakhir, meledak di udara namun pecahannya yang berat jatuh di kawasan permukiman Mohammed bin Zayed City, pinggiran Abu Dhabi, yang padat penduduk. Pecahan rudal sebesar kepalan tangan hingga seukuran bola basket menghujani atap-atap rumah dan jalanan. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab dalam konferensi pers darurat pada pukul 19.00 waktu setempat mengkonfirmasi dengan suara bergetar bahwa seorang warga negara Nepal yang bekerja sebagai sopir pengiriman tewas seketika setelah pecahan rudal menembus atap mobilnya. Selain itu, dilaporkan 7 warga sipil lainnya luka-luka akibat serpihan kaca dan logam panas. Uni Emirat Arab yang selama ini berusaha menjaga jarak dari konflik langsung dengan Iran, mendadak berada di garis depan penderitaan. Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, langsung memanggil Dewan Keamanan Nasional untuk sidang darurat dan Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan paling keras yang pernah ada, menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut yang tidak dapat diterima dan melanggar semua hukum internasional, sambil menegaskan hak penuh untuk membela diri dengan segala cara yang tersedia. Di tengah semua ini, pertanyaan besar menggantung di atas Riyadh, Arab Saudi. Pada pukul 16.50 waktu setempat, koresponden AFP dan beberapa jurnalis lokal di ibu kota Arab Saudi melaporkan mendengar setidaknya 3 ledakan keras yang mengguncang bangunan di berbagai penjuru kota. Sumber-sumber awal di media sosial dipenuhi spekulasi liar. Apakah Iran menyerang Riyadh? Apakah pangkalan militer Saudi menjadi target? Ataukah ini hanya latihan militer yang tidak diumumkan? Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Saudi mengenai sumber ledakan tersebut. Namun, sebuah pernyataan singkat dari Kementerian Pertahanan Saudi yang dirilis pada pukul 18.30 hanya menyebutkan bahwa pertahanan udara kerajaan sedang menangani beberapa objek asing di wilayah udara, tanpa merinci apakah objek tersebut berhasil dicegat atau apakah ada yang jatuh. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran bahwa Arab Saudi mungkin telah menjadi korban dari rudal yang salah sasaran atau bahkan target yang tidak diumumkan. Yang jelas, Riyadh, yang selama ini menjadi poros stabilitas kawasan, kini ikut bergidik dalam ketidakpastian perang. Dampak dari serangan balasan Iran ini tidak hanya dirasakan di darat, tetapi juga di langit dan lautan. Pada pukul 17.00 waktu setempat, otoritas penerbangan sipil Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab secara serempak mengumumkan penutupan total wilayah udara mereka untuk semua lalu lintas penerbangan sipil hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan dramatis ini langsung melumpuhkan salah satu pusat transit udara tersibuk di dunia, Bandara Internasional Dubai, yang biasanya melayani lebih dari 800 penerbangan per hari, berubah menjadi kota hantu. Ribuan penumpang terlantar di terminal, sementara papan informasi hanya menampilkan tulisan dibatalkan atau ditunda tanpa batas waktu. Maskapai penerbangan global seperti Emirates, Qatar Airways, Etihad, British Airways, dan Singapore Airlines terpaksa membatalkan atau mengalihkan penerbangan mereka, menciptakan kekacauan logistik yang diperkirakan akan merugikan industri penerbangan miliaran dolar. Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, EASA, segera mengeluarkan Notice to Airmen, NOTAM, darurat yang melarang semua operator Eropa untuk memasuki wilayah udara Iran, Irak, Teluk, dan Laut Merah, dengan peringatan bahwa risiko terhadap keselamatan penerbangan sipil sangat tinggi karena aktivitas militer yang intensif, termasuk rudal balistik dan sistem pertahanan udara aktif. Ketika pesawat-pesawat sipil mendarat darurat di bandara-bandara terdekat di Turki dan Oman, di lautan, ketegangan juga meningkat. Perusahaan pelayaran raksasa Denmark, Maersk, mengumumkan penghentian sementara semua pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur air paling vital di dunia yang dilalui sekitar 20% minyak global. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 8% dalam hitungan jam, menembus angka $110 per barel untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir, memicu kekhawatiran akan resesi global. Pasar saham di Asia dan Eropa langsung berguguran, dengan indeks utama Jepang dan Jerman turun lebih dari 3%. Di New York, perdagangan berjangka menunjukkan pembukaan yang sangat negatif, dan para analis mulai berbicara tentang efek 1973
ketika embargo minyak Arab hampir melumpuhkan ekonomi Barat. Namun, perang tidak hanya berlangsung di udara dan laut. Di Yaman, sekutu Iran, kelompok Houthi melihat ini sebagai momentum emas. Pada pukul 18.00 waktu Sanaa, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, muncul di televisi Al-Masirah dengan seragam militer lengkap dan menyatakan bahwa kelompoknya telah meluncurkan operasi militer skala besar sebagai solidaritas dengan Iran. Serangan itu, menurutnya, menargetkan kapal perang destroyer Amerika yang berlayar di Bab el-Mandeb serta fasilitas militer Israel di al-Rashrash, Eilat. Meskipun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen, militer Amerika segera mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak jatuh setidaknya 2 drone yang mendekati kapal perang USS The Sullivans di selat tersebut dan tidak ada kerusakan yang dilaporkan. Ancaman Houthi membuka front baru yang berbahaya, mengancam jalur pelayaran yang sudah genting dan berpotensi memicu intervensi lebih lanjut dari koalisi pimpinan Saudi yang selama ini memerangi mereka. Di tengah kegilaan yang melanda kawasan, hanya ada satu tempat yang terdengar sunyi namun penuh perhitungan, Teheran. Pada pukul 20.00 waktu setempat, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, muncul di televisi pemerintah dengan wajah datar namun mata menyala. Ia membacakan pernyataan resmi. Republik Islam Iran telah melaksanakan haknya untuk membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Operasi militer kami terhadap pangkalan-pangkalan agresor Amerika dan Zionis telah berhasil menyelesaikan targetnya. Dengan ini, kami menganggap operasi balasan telah selesai. Namun, jika Amerika Serikat atau Israel melakukan kebodohan dengan melancarkan serangan lain, respons kami berikutnya akan 10 kali lipat lebih dahsyat dan akan menargetkan infrastruktur ekonomi dan populasi sipil mereka dimanapun berada. Pernyataan ini, yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu untuk deeskalasi dengan menyatakan operasi selesai. Di sisi lain, ia memasang ancaman mengerikan jika eskalasi dilanjutkan. Sementara itu, di New York, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat pada pukul 21.00 waktu setempat. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dengan nada meledak-ledak, menuntut kecaman internasional paling keras terhadap Iran dan menyebut serangan itu sebagai deklarasi perang terhadap peradaban. Sebaliknya, Duta Besar Iran, Amir Said Iravani, dengan tenang membanting data dan peta, menunjukkan titik-titik serangan AS Israel di Iran pagi itu sebagai justifikasi. Amerika Serikat, melalui Duta Besarnya Linda Thomas Greenfield, membela hak Israel untuk membela diri, tetapi juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari eskalasi lebih lanjut yang akan membawa malapetaka bagi seluruh kawasan. Rusia dan Cina yang memiliki hak veto bersama-sama menyerukan gencatan senjata segera dan kembali ke meja perundingan tetapi tanpa memberikan solusi konkret. Sidang berakhir deadlock tanpa resolusi, hanya dengan pernyataan bersama yang lemah tentang keprihatinan mendalam. Kembali ke Teluk, malam belum berakhir. Di pangkalan-pangkalan yang baru saja diserang, tim medis masih bekerja keras di bawah lampu sorot, mengevakuasi korban luka. Di Bahrain, jumlah korban tewas sementara naik menjadi 15 personel koalisi dengan puluhan luka-luka. Di UEA, 1 nyawa melayang, dan keluarga korban di Nepal belum diberitahu. Di Qatar dan Kuwait, keberuntungan masih berpihak, tetapi trauma psikologis akan membekas lama. Di Riyadh, keheningan resmi pemerintah semakin mencekik warga yang bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi target berikutnya. Dan di langit, keheningan yang tidak alami dari wilayah udara yang ditinggalkan burung besi hanya sesekali dipecah oleh deru pesawat tempur yang berpatroli atau suara rudal yang meluncur untuk berjaga-jaga.